Ibnu Katsir menjelaskan alim itu ada 3. Ada yang tidak kenal Allah tapi kenal syariat-syariat Allah. Akhirnya syariat dilanggar. Ada yang mengenal Allah tapi tidak kenal syariat-syariat Allah. Takut sekali kepada Allah, tapi nggak tahu bagaimana mewujudkan rasa takutnya ini, sehingga ibadahnya ngawur. Orang kelas terinya ya ahli-ahli bid'ah itu. Kelas kakapnya orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berbilang, ada yang melahirkan, ada yang Roh Kudus, macam-macam. Bapak, Allah punya bapak, Allah punya anak. Nah, begitu itu karena nggak kenal syariat Allah sehingga peribadatannya ngawur. Nah, padahal dia sangat takut kepada Allah. Saking takutnya itu getol sekali beribadah walaupun dengan ibadah yang ngawur itu. Nah, yang ketiga, kenal Allah dan kenal syariat-syariat Allah sehingga dia takut kepada Allah dan mempraktekkan ilmunya. Makanya kata Ali bin Abi Thalib itu ya, innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu. Sesungguhnya alim itu orang yang mempraktekkan ilmunya dan setiap tindak tanduknya disepakati ilmu. Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, laisal ilmu bi kathratil hadits wala wa innamal ilma bil khasyah. Bukanlah ilmu itu banyaknya perkataan, memukaunya pidatonya, sampai dijuluki kiai sekian umat, sekian juta umat. Maaf, bukan menjelengkan kiai itu ya, tetapi jarene Ibnu Mas'ud ini bukan memukaunya itu yang menjadi patokan dia menjadi seorang alim atau tidak, tetapi karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah takut, meskipun nggak punya pengikut, nggak punya murid, itu dia berarti dia sudah menjadi ulama, dianggap oleh Ibnu Mas'ud sebagai ulama. Dan seperti yang digambarkan Ibnu Katsir itu tadi, yang kenal Allah dan kenal syariat Allah, sehingga mempraktekkan ilmunya itu. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Orang yang berilmu akan barokah ilmunya dengan amal, barokah waktunya dengan ketaatan, dan hal-hal yang bermanfaat. Seperti kalau digambarkan di surat Al-Mu'minun itu ya, orang yang mukmin haqqon itu meninggalkan yang tidak bermanfaat. Anil lagwi mu'ridun, meninggalkan perkataan dan perbuatan yang tidak bermanfaat. Innamal alim man amila bima alima wa wafaqa ilmuhu amalahu, sebagaimana kata-kata Ali radhiyallahu anhu yang tadi itu. Dan yang lain Ibnu Mas'ud pernah mengatakan, inni la abghadhur rajula an arahu farighan min amalid dunya wala min amalil akhirah. Sesungguhnya aku sangat benci seseorang yang saya lihat dia kosong dari pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat. Musnad Imam Ahmad. Ini diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad. Perkataannya Ibnu Mas'ud begitu itu. Jadi alim itu sangat sibuk dalam beramal. Makanya kalau ada seseorang ulama ya, Al-Mahdi pernah mengatakan, lau qila li Hammad bin Salamah innaka tamutu ghadan ma qudira au yazida min amalihi syai'an. Andaikan Hammad dikatakan kepada Hammad bin Salamah bahwa besok Anda meninggal, maka beliau tidak akan mampu menambah sedikit pun amalnya. Karena kemarin tadi sudah sangat sibuk beramal. Sangat memenuhi setiap waktunya ini untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan di awal-awal oleh Allah untuk begitu. Disampaikan, berikanlah permisalan kepada mereka, kata Allah di surat Al-Kahfi ayat 32. Berilah permisalan. Dengan permisalan itu umat Islam atau manusia akan mengambil pelajaran. Dengan pengambilan pelajaran itu diharapkan manusia akan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilanjutkan oleh Ibnu Katsir menerangkan ayat 34 dan seterusnya itu,
firman Allah, dan dia memasuki kebunnya sedang dia zalim terhadap dirinya sendiri. Karena kekafiran, kedurhakaan, ketakaburan, ketiranan, dan keingkarannya kepada hari berbangkit. Zalimnya itu karena ketidakpercayaannya itu. Karena kesyirikannya itu. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak binasa selama-lamanya. Hal itu karena dia tertipu. Hatinya, otaknya telah tertipu. Setelah melihat tanaman, buah-buahan, pohon-pohonnya, dan sungai yang mengalir di sela-sela kebunnya, maka dia menduga bahwa semua itu tidak akan binasa. Menduga bahwa itu semua tidak akan berakhir, tidak akan musnah dan rusak. Hal itu karena minimnya penalaran dia, lemahnya keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan keterpesonaannya kepada kehidupan dunia, serta perhiasannya, dan kekafirannya kepada akhirat. Karena itu dia berkata, dan aku tidak mengira hari kiamat itu akan datang. Dan jika sekiranya aku dikembalikan kepada Rabbku, pasti aku akan mendapatkan tempat kembali yang lebih baik daripada kebun-kebun itu. Yakni jika peristiwa berbangkit, kembali dan pulang kepada Allah itu benar-benar terjadi, niscaya di sana aku memiliki tempat yang lebih baik daripada sekarang ini di sisi Rabbku. Kalaulah aku bukan orang yang dikasihi, niscaya dia tidak akan memberi kekayaanku ini sekarang ini. Nah, dia beranggapan bahwa kekayaan 3 ta itu dia miliki karena dia dikasihi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ketersesatan mereka, jauhnya mereka dari ilmu. Mudah-mudahan kita dikuatkan oleh Allah untuk bisa mencari ilmu sebanyak-banyaknya sehingga akan dekat dengan ilmu.